Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang anggaran biaya operasional dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Eh, Langsung saja ya. Secara pengertian, anggaran operasional dianggarkan setelah produk itu selesai. Setelah barang selesai diproduksi, kegiatan berikutnya adalah penyimpanan, penjualan, dan pendistribusian barang selesai tersebut. Jadi pada intinya biaya-biaya yang muncul setelah produksi selesai. Secara umum biaya operasional terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Pada biaya pemasaran ada beberapa biaya yang terdiri dari biaya penjualan, biaya pemenuhan pesanan, ada juga biaya iklan, biaya packing, dan juga promosi. Nah, itu biaya operasional pemasaran. Sedangkan biaya operasional pada administrasi umum seperti gaji administrasi, manajer, sewa kantor, listrik kantor, dan lain sebagainya. Gunanya untuk kegiatan biaya anggaran operasional ini untuk pedoman kerja, untuk berkoordinasi antar bagian, karena biaya operasional harus dianggarkan dari bagian keuangan, laporannya biar jelas. Apa saja yang bisa mempengaruhi anggaran operasional? Tentu ada banyak. Kita bagi ke dalam dua faktor utama, yakni internal dan eksternal. Faktor internal sendiri, faktor internal perusahaan, biaya operasional sangat tergantung dari jumlah penjualan, jumlah produksi, ya, kemudian jenis produk, volume produk, dan lain sebagainya. Semakin banyak jumlah yang diproduksi, maka biaya operasional bisa semakin besar. Faktor eksternal seperti biaya listrik, biaya alat tulis kantor yang mungkin harganya bisa berubah, ini juga mempengaruhi. Semakin tinggi biaya alat tulis kantor, listrik, itu juga akan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Nah, kita langsung masuk pada contoh. Berikut ini ada yang perusahaan yang memproduksi dua produk A dan B. Produk A dan B ini masing-masing triwulan. Di triwulan 1 produk A 5.000, di triwulan 2 produk B 3.000, dan seterusnya ya. Kemudian mula-mula ini kita total saja dari produk A sampai dari triwulan 1 sampai triwulan 4, totalnya adalah 25.000 ya. Sedangkan produk B totalnya adalah 15.000. Total produk A 25.000 dan total produk B 15.000. Nah, total produk A dan total produk B sehingga menjadi 25.000 ditambah 15.000. Nah, totalnya menjadi 40.000 ya. Totalnya menjadi 40.000 unit. Ini akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan selanjutnya. Nah, informasi selanjutnya biaya administrasi yang merupakan salah satu bagian dari biaya operasional, diantaranya gaji per bulan 5 juta rupiah. Nah, ini kita kalikan 12 karena kita diminta untuk menghitung anggaran administrasi selama 1 tahun, tahun 2010. Kemudian biaya depresiasi sudah per tahun sehingga kita tulis ulang saja biaya ATK 1.500.000 per bulan, kita kali 12, biaya listrik juga kita kali 12, biaya pemeliharaan kita kali 12 juga, tapi di sini perlu kita cermati ada tambahan yaitu 500.000 ditambah 1.000 jam kerja, 1.000 rupiah per jam kerja. Nah, rata-rata 200 per bulan sehingga tambahannya ada sekitar 200.000 sehingga biaya pemeliharaan per bulannya menjadi 700.000. Ini juga dikali sebulan. Kita lihat perhitungannya langsung. Nah, di sini gaji karyawan menjadi gaji pegawai menjadi 60 juta, dari 5 juta kali 12, depresiasi masih tetap 20 juta, dan seterusnya ya. Tadi pemeliharaan 700.000 itu dikali 12. Nah, untuk pembagian porsi biaya operasionalnya ini 60 juta
untuk membiayai produk A 30 juta, 37.500.000 dan produk B 22.500.000. Nah, ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Jumlah produk A 25.000 ya, 25.000 itu setara dengan 62,5% dari total produk. Total produknya tadi kan 40.000 ya. Dan produk A ada 25.000 sehingga 62,5%. Nah, ini dikali gaji karyawan 60 juta ya. 62,5% dikali 60 juta. Hasilnya adalah 37.500.000. Dengan produk B jumlahnya tadi 15.000 ya, dari total produk 40.000 atau sekitar 37,5%, sehingga 37,5% dikali 60 juta dan seterusnya mengikuti ke bawahnya ya. Oke, nanti silahkan dicoba latihan soal 1 dan latihan soal 2 ya, silahkan di capture. Kita lanjutkan anggaran piutang. Nah, anggaran piutang ini masih ada kaitannya erat dengan anggaran penjualan karena manfaat anggaran piutang sendiri untuk meningkatkan penjualan. Anggaran piutang dibuat untuk merencanakan penjualan secara kredit, sehingga manfaatnya memang untuk meningkatkan penjualan, terutama untuk produk-produk yang digunakan sehari-hari seperti alat elektronik, kemudian mungkin juga alat transportasi seperti motor, mobil, ya, yang mungkin harganya relatif mahal atau lebih dari pendapatan per bulan dari masyarakat. Karena tidak semua masyarakat bisa membeli barang tersebut secara cash, sehingga dibuatlah rencana penjualan secara kredit atau anggaran piutang. Secara teori silahkan dipelajari ya, manfaatnya, kemudian jenisnya, kemudian persyaratannya, faktor yang mempengaruhi apa saja. Nah, saya langsung akan memberikan penjelasan melalui contoh soal. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita amati, di antaranya di sini penyusunan anggaran piutang. Yang pertama kita diminta untuk menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan kredit itu berapa. Misalnya 50-50 berarti penjualan tunai 50%, penjualan kredit 50%. Kemudian diminta untuk menentukan besarnya hutang yang jelek atau bad debt atau piutang yang tak tertagih. Kemudian mengetahui term of credit atau peraturan. Misalnya pada penjualan kredit ditentukan bahwa besarnya piutang diterima pada bulan tersebut 80%, kemudian 10%, dan pada bulan berikutnya 10%, dan seterusnya. Ini berarti 3 kali ngangsur ya. Bisa jadi lebih atau persentasenya berbeda. Yang keempat, kita diminta untuk perhatikan kemungkinan adanya bunga. Dan kelima, menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel sistematis. Seperti apa tabel sistematis anggaran piutang? Nah, seperti ini ya. Menjadi schedule pengumpulan piutang. Oke, kita bahas dulu dari soal latihan di sini. Dari Jack dan Tila atau perusahaan PT Jack dan Tila mempunyai penjualan sebagai berikut. 70% kredit. Nah, ini total penjualan. Ya, total penjualannya. Dari total penjualan ini 70%-nya kredit. Nah, ya, yang kemudian dituliskan di sini. Kenapa kemudian di sini ada November dan Desember? Nah, ini penjelasannya nanti di sini ya. Sebelum saya menjelaskan kenapa ada November dan Desember, di sini ada informasi yang perlu kita tangkap, yaitu harga barang. Harga barang atau harga produk yang siap dijual itu 4.000 per unit pada periode awal. Di sini periode awalnya adalah November 2019. Kemudian di Januari naik 25%. Nah, 25% dari apa? Dari 4.000 ya. Jadi di bulan Januari harganya jadi 5.000. Kemudian 1 April naik lagi 10%. 10% dari 5.000. Jadi harganya 5.500 ya. Perubahan harga itu harus kita pahami. Kemudian diketahui bad debt diperkirakan 2% dari penjualan kredit. Artinya piutang tak tertagihnya sekitar 2% dari total penjualan kredit. Syaratnya, term of payment-nya adalah
dibayar selama sebanyak 3 kali, maksimal sampai tanggal 25, jatuh temponya sampai tanggal 30. Lebih dari tanggal 30 maka bisa dikenakan denda. Nah, kemudian pola pengumpulan piutang berdasarkan pengalaman sebelumnya dapat diperkirakan sebagai berikut. 3 kali mengangsur. Di bulan pertama, konsumen harus bayar 50% dari harga produknya. Di bulan selanjutnya, 30% dari harga produk, dan di bulan kedua setelah bulan pertama, 20% dari bulan berikutnya. Ini akan menentukan penulisan schedule pengumpulan piutang di sini, ya. Di sini ada 3 term, maka di sini juga tertulis 3 term, ya. Januari ada 3 term, Februari 3 term, Maret ada 3 termin, ya, dan seterusnya. Sebelumnya kita pahami dulu tabel yang pertama, yakni tabel ringkasan penjualan total dan penjualan kredit. Dari seluruh penjualan dari bulan November 2019 sampai Juni 2020, ya, dituliskan semua, kemudian dibuat simulasi harga yang meningkat. Simulasi harga meningkat sesuai dengan perkiraan yang ada di soal. Ya, di bulan Januari naik 25% jadi 5.000, dan di bulan April naik 10% dari harga terakhir jadi 5.500. Nah, setelah kita tuliskan harga jual masing-masing bulan, kemudian kita kalikan dari jumlah penjualan sehingga kita ketemu total penjualan. Total penjualan ini adalah terdiri dari penjualan kredit dan tunai menjadi satu. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa penjualan kreditnya 70%. Ya, yang perlu kita hitung adalah 70% dari total penjualan. Sehingga kita buat kolom baru, penjualan kredit 70% adalah 70% dikali total penjualan, ya. Baik, kemudian kita masuk ke tabel selanjutnya, schedule pengumpulan piutang. Secara sederhana, yang perlu kita ketahui adalah piutang netonya terlebih dahulu. Piutang neto adalah penjualan kredit dikurangi BDEP 2%. Ya, penjualan kredit bulan November 1.400.000 dikurangi BDEP-nya 2% menjadi 1.372.000 atau sekitar 28.000, ya. Bulan Desember 1.540.000 jadi 1.509.000 atau sekitar 36.000, ya, dan seterusnya. Ini adalah piutang neto di mana penjualan kredit dikurangi BDEP masing-masing 2%. Nah, di sini waktu penjualan perlu kita pahami, pada kolom waktu penjualan adalah ketika produk itu laku. Oke, ketika produk itu laku. Nah, pada kolom pertama, baris pertama, bulan November, ya, bulan November terjual produk sekian. Ya, kita tidak tahu terjual berapa. Asumsinya adalah yang kita ketahui bahwa pada bulan November masih ada angsuran yang ketiga. Ingat, di sini ada 3 kali angsuran, ya. Artinya di bulan November 50% sudah dibayar, kemudian penjualan bulan November yang dibayarkan di bulan Desember itu 30% sudah dibayar, ya. Yang ini tidak tercatat, ya, karena kita sudah memasuki tahun yang baru. Nah, tercatat di bulan Januari, ya, karena di sini pencatatan pembayaran piutang tahun 2020, ya, hanya menampilkan dari bulan Januari saja, tidak bulan selanjutnya, yaitu 274 ini adalah sisa angsuran bulan November atau sekitar 20% dari total penjualan kredit neto, ya, 20% dari 1.372.000. Nah, kemudian di bulan Januari pula dibayarkan angsuran kedua bulan Desember, ya. Angsuran kedua bulan Desember, ya, ini 30% dari 1.509.000. Kita asumsikan bahwa bulan Desember sudah dibayarkan 50% di bulan Desember itu sendiri, dan sisanya dibayarkan di bulan Januari 30%. Ya, 30% dari 1.509.000 adalah 452. Apakah penjualan bulan Desember sudah lunas? Belum.
Penjualan Desember belum lunas, akan lunas di bulan Februari. Di bulan Februari ada pembayaran sebesar 301.800 dari sisa angsuran bulan Desember atau sisa angsuran penjualan bulan Desember, yaitu sekitar 20% dari 1.509.000 atau sebesar 301.800 dan seterusnya sampai ke bawah itu masih berlaku hal yang sama. Saya akan menjelaskan kembali supaya teman-teman bisa lebih memahami ya. Nah, ini di bulan sampai di bulan Desember lunas sampai bulan Februari gitu ya. Kemudian di bulan Januari 2020 ya, bulan existing ya, yang kita anggap bulan existing, ya akhirnya di sini terlihat semua bahwa di bulan Januari total penjualannya piutang netonya 1.715.000, itu 50% dibayar di bulan Januari yaitu 857.500, dibayarkan di bulan Februari 514.500, dan dibayarkan di bulan Maret 343.000 rupiah. Nah, sehingga kan kalau di bulan Januari bulan existing ini total ini ya ini ya 800 tambah 500 tambah 300 adalah 1.715. Sedangkan bulan Desember dan November ini sisa dari pembayarannya kan hanya sisa saja ya, sedangkan pembayaran sebelumnya ada di tahun sebelumnya 2019 tidak kita urus. Nah, kemudian mulai dari bulan Januari ya kita lanjutkan sampai bulan Februari, Maret, April. Nah, sampai kemudian April pencatatan sampai bulan akhir bulan Juni, karena ini mungkin pencatatannya tiap semester masih sama ya, 3 juta itu dibayarkan separuhnya di bulan April ya, di bulan itu sendiri. Kemudian 30% dibayar di bulan selanjutnya yaitu Mei, dan 20% dibayar di bulan Juni yaitu 2 bulan setelah bulan April gitu kan. Nah, baru setelah bulan Mei pembayaran tercatat hanya sampai angsuran kedua, karena angsuran selanjutnya akan dicatat di tabel selanjutnya sesuai dengan laporan perusahaan. Karena ini mungkin laporan perusahaannya adalah per semester, sehingga kita tulis apa adanya yang sudah terbayarkan. Ya, begitu juga bulan Juni hanya separuhnya saja. Separuhnya lagi akan ditulis di pencatatan selanjutnya. Mungkin ini dikarenakan karena angsuran pembayaran secara kredit itu harus dilakukan secara berangsur-angsur. Bisa tiap semester atau tiap triwulan. Di sini laporan tiap semester. Semoga bisa dipahami. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.